dengarkan bersama-sama informasi mengenai pelataran sehat yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ke depannya agar teman-teman lebih paham bagaimana mengikuti pelatihan atau pembelajaran melalui pelataran sehat. Institusi yang sudah terakreditasi oleh Kemenkes adalah institusi yang dapat mengeluarkan SKP, yang selama ini SKP diproses oleh organisasi profesi. Jadi setelah terakreditasi, institusi ini kemudian akan membuat berbagai pelatihan sesuai dengan kerangka acuan ataupun kurikulum yang sudah terstandar. Kemudian akan masuk ke dalam pelataran sehat. Dari sebelum masuk ke dalam pelataran sehat, ini akan masuk ke dalam sistem yang disebut sebagai si akpel. Nah, si akpel ini yang kemudian akan menilai kerangka acuan atau kurikulum yang akan diikuti untuk menentukan SKP. Kemudian SKP ini baru diterbitkan. Jadi Bapak Ibu yang menerbitkan SKP saat ini bukan lagi organisasi profesi, tetapi dari Kementerian Kesehatan melalui lembaga yang kita sebut dengan si akpel. Kemudian masing-masing organisasi diklat atau diklat yang sudah terakreditasi ini mereka bisa mengakses admin khusus untuk lembaga diklat itu. Bagaimana dengan sistem pelatihannya? Jadi Learning Management System atau yang kita sebut sebagai LMS pelataran sehat ini bisa kita gunakan untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi. Apa sih bedanya? Jadi kalau kita bilang pelatihan, berarti pembelajaran yang kita lakukan harus lebih dari 30 JPL. Jadi kalau kita ngomong jam pembelajaran atau JEP, jam efektif pembelajaran, 1 jamnya itu 45 menit. Jadi minimal 3 hari, tapi kadang ada juga yang sampai 3 bulan tergantung dengan jenis pelatihannya. Nah, kalau kita bilang pelatihan, itu harus mengikuti kurikulum. Dan kurikulum yang bisa diikuti dalam pelatihan ini adalah kurikulum yang sudah diakui oleh Kemenkes. Jadi kalau misalnya kita punya kurikulum tapi tidak diakui atau belum terstandar secara Kemenkes, belum disebut sebagai pelatihan. Dan pelatihan itu biasanya dibatasi jumlah pesertanya hanya 25 sampai 30 orang. Bagaimana dengan yang lain yang suka kita ikuti? Itu disebutnya sebagai peningkatan kompetensi. Jadi biasanya lembaga yang akan melakukan peningkatan baik seminar atau workshop itu mereka membuat kerangka acuan dan kerangka acuan inilah yang harus diikuti. Jadi seberapa lama, materinya apa saja, itu semua yang dalam kerangka acuan ini harus diikuti. Jadi peningkatan kompetensi ini bisa berbagai macam bentuknya, bisa seminar, workshop, webinar, diskusi panel, bisa online, bisa offline. Nah, bagaimana alurnya? Nah, Bapak Ibu setelah kita tadi menjelaskan mengetahui apa itu pelataran sehat, nah sekarang bagaimana kalau kita mau mengikuti pembelajaran? Jadi harus sudah memiliki akun Satu Sehat. Satu Sehat itu sebagai daftarnya bahwa sebagai tenaga kesehatan atau orang yang bekerja di institusi kesehatan sudah terdaftar. Jadi ada Satu Sehat SDMK. Kemudian untuk pembelajarannya namanya pelataran sehat. Makanya kedua ini tadinya terpisah, saat ini sudah dilingkan menjadi satu. Jadi kalau kita masuk, mereka selalu bertanya dalam link itu masuk dengan Satu Sehat SDMK. Jadi teman-teman tadi kemarin juga sudah diinfokan masuk melalui Satu Sehat SDMK. Kemudian nanti di dalam Satu Sehat SDMK di situ ada beberapa item, termasuk di situ ada untuk pengurusan STR, juga ada pelataran sehat. Jadi diklik saja pelataran sehat, kemudian dilingkan kalau untuk pertama kali, kemudian kita bisa mencari pembelajaran. Yang perlu diingat saat kita membuat profil di Satu Sehat dan di pelataran sehat adalah profilnya harus jelas. Jadi ini yang dari kemarin kami informasikan, harus ada fotonya. Kalau belum ada fotonya biasanya juga nanti akan bermasalah dengan SKP. Kemudian juga sertifikatnya nanti nggak link. Jadi profesinya harus betul, kemudian tipe pesertanya harus betul. Kemudian setelah masuk ke sini nanti teman-teman bisa lihat di pembelajaran saya. Di situ ada beberapa item minta akses, artinya teman-teman baru daftar. Jadi nunggu disetujui. Nah, kalau misalnya belum
dimulai artinya sudah disetujui tapi pembelajarannya belum dimulai. Kalau misalnya sedang berjalan, artinya pembelajaran itu baru akan dilakukan. Seperti misalnya hari ini, kita harusnya udah masuk ke dalam sedang dimulai. Jadi diklik di situ, kemudian yang sudah selesai atau yang dibatalkan. Jadi kalau ada yang dibatalkan, ada informasinya di sini. Pastikan bahwa kita tidak ada pembelajaran yang sedang berjalan. Jadi kalau kita mau memulai satu pembelajaran, tidak boleh ada pembelajaran lain yang sedang berjalan atau belum selesai. Karena nanti tidak bisa memulai pembelajaran. Jadi ini tadi yang saya sebutkan. Di sini tipe peserta ada beberapa pilihan. Jadi non pegawai Kemenkes Nakes atau pegawai Kemenkes Nakes. Kalau misalnya ininya salah, teman-teman nanti nggak akan link SKP-nya. Jadi mohon teman-teman silakan dicek profilnya nanti ya. Kemudian di profesi juga harus sesuai dengan kerangka acuan. Jadi kalau lihat pembelajaran, silahkan dilihat profesi apa saja yang bisa mengikuti. Jadi kalau profesinya ada di situ, baru ikut pembelajaran. Kalau tidak, walaupun kita ikut, nanti SKP-nya nggak link. Nah, bagaimana dengan pendaftaran? Jadi kalau kita baru klik pendaftaran, nanti ada daftar sekarang. Kalau mekanisme terbuka, tidak memerlukan ACC atau persetujuan dari penyelenggara. Jadi begitu kita daftar sekarang, sudah langsung ACC. Tapi kalau mekanismenya tertutup, seperti yang sekarang kita lakukan, begitu teman-teman minta pembelajaran, daftar sekarang, nanti tulisannya minta akses. Artinya masih menunggu kami dari pihak penyelenggara untuk meng-ACC. Nah, begitu sudah teman-teman sudah klik minta akses, menunggu verifikasi, artinya tinggal menunggu penyelenggara untuk menyetujui. Nah, kalau sudah disetujui, di sini warnanya mulai belajar. Dia akan berwarna hijau. Kalau hijau seperti ini artinya aktif. Itu pada saat pembelajarannya sudah disetting dimulai. Jadi kalau teman-teman nanya, kok saya masih belum bisa? Ya iya, pembelajarannya baru dimulai 12.30, pasti warnanya belum hijau. Tapi begitu sudah dimulai, nanti dia warnanya akan hijau. Pada saat jamnya sudah dimulai, 12.30 sudah dimulai masih tetap abu-abu, artinya harus lihat ada pembelajaran yang belum selesai. Nah, ini kadang teman-teman baru nyadar setelah orang lain bisa mulai belajar, kok saya masih begini. Nah, itu yang harus teman-teman juga pahami. Nah, ini begitu kita sudah masuk ke pembelajaran, nanti ada berapa pembelajaran yang saya punya, berapa yang sudah selesai, berapa SKP-nya. Kemudian progres pembelajaran akan bisa dilihat pada progres di atas. Jadi setiap pembelajaran akan ada progresnya. Bentuknya akan seperti ini nanti. Jadi di atas ada progres, ada materi ke-1, materi kedua, dan selanjutnya tergantung jumlah pelatihan atau peningkatan kompetensi yang dilakukan. Nah, begitu kita klik yang pertama, misalnya kita udah masuk minta mulai belajar, kemudian ada tanda selanjutnya, klik aja selanjutnya, kemudian akan masuk ke materi 1. Nanti materi 1 akan dibuka di sebelahnya, bisa bentuknya video, file PDF, atau apa. Nah, teman-teman nggak usah buru-buru untuk terus ke materi kedua, karena setiap materi ini seperti tadi yang sudah disampaikan, sesuai dengan kerangka acuan. Jadi kalau kerangka acuan menetapkan 50 menit, artinya pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua berpindahnya itu menunggu 50 menit. Nah, sebelum berpindah nanti kalau sudah ada selesai waktunya, akan ada link evaluasi fasilitator. Begitu selanjutnya sampai dengan pembelajaran selesai. Ikuti tahapan yang sama untuk semua. Jadi kalau linknya sudah berwarna hijau artinya aktif. Teman-teman bisa klik, kalau belum tunggu waktunya. Begitu sudah selesai ada final quiz. Jadi setiap pembelajaran ada evaluasi untuk mengetahui bahwa teman-teman peserta pelatihan sudah paham terhadap pelatihan. Nanti ada kuisnya. Kalau kuisnya ini dikerjakan sudah lulus, baru masuk ke tahap selanjutnya yaitu mengisi evaluasi penyelenggara. Kalau sudah selesai, sudah 100, jangan buru-buru keluar. Karena ada rating dan ulasan yang harus diisi. Kalau kita di sini keluar, SKP-nya belum link. Jadi saya udah lulus 100%, kok SKP-nya nggak? Lihat dulu, ratingnya sudah diisi belum? Isi ratingnya, kemudian berikan ulasan, baru dikirim. Nanti setelah ini baru selesai 100%. Artinya teman-teman sudah menyelesaikan, kemudian lihat ke satuan kredit profesi, SKP-nya. Sudah masuk atau belum?
harusnya setelah selesai langsung masuk SKP-nya. Kalau tidak masuk, artinya dua hal tadi yang perlu dilihat. Apakah profesinya betul atau tipe pesertanya betul. Biasanya di dua hal itu kalau SKP-nya nggak link pasti salah. Kadang suka ini. Untuk tipe peserta, teman-teman nggak bisa langsung ganti. Profesi juga begitu langsung diganti, SKP nggak akan masuk. Tidak. Karena dari awal harus sudah betul. Kalau misalnya dibetulinnya di tengah atau di akhir, SKP tetap nggak bisa link. Jadi penyelenggara dari kami, bagian diklat, harus buat laporan dulu, baru SKP-nya masuk. Bagaimana dengan sertifikat? Nah, teman-teman begitu selesai SKP langsung link, tetapi tidak dengan sertifikat. Karena proses sertifikat, seperti tadi Pak Agus sampaikan, pembelajaran ini menggunakan online, kami akan mencocokkan data pelataran sehat dan data Zoom. Apakah dua-duanya diakses? Kalau hanya salah satu, walaupun sampai selesai Zoom-nya, tapi pelataran sehatnya tidak, atau pelataran sehatnya iya, tapi Zoom-nya tidak, kami tidak bisa mencetak sertifikat. Setelah kami verifikasi bahwa oke, dua-duanya ikut, kami verifikasi sebagai penyelenggara tanda tangan elektronik, kemudian kami laporkan ke Ditjen Mutu Nakes. Nah, ke Ditjen Mutu Nakes ini butuh waktu karena antriannya banyak. Jadi biasanya sertifikat akan menyusul prosesnya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan.